Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gua akan membahas untuk banner red up yang nanti akan berlangsung di tanggal 31 ya. Bakal ada Master Oli dan mungkin dari kalian masih banyak banget yang bingung apakah PT dari standar banner nanti akan lanjut ke banner red up atau enggak ya dari banner standar. Oke, di sini gua akan jelaskan, dan sebelum gua jelaskan ke bagian PT yang ada di banner standar ke banner red up, gua akan jelaskan terlebih dahulu untuk patch yang nanti akan segera berlangsung di tanggal 31. Dan mungkin kemarin sudah gua bahas juga di live streaming gua yang kemarin. Jadi paling pertama, ini kalian akan mendapatkan 200 Nexus Crystal setelah update ini berlangsung ya. Dan kemudian juga akan ada 4 Esper baru yang akan hadir. Jadi intinya untuk 4 Esper yang baru akan hadir ini, yang paling bagusnya yaitu adalah Nicole ya. Nicole ini paling bagus karena skill ketiganya ini bener-bener efektif banget sebagai Esper bertipe support. Dia bisa memberikan defense up, invisibility ke satu tim, dan yang paling terakhir dia juga bisa memberikan soul guard ke teman yang HP-nya paling kecil. Kemudian di tingkat kedua, kalau gue bilang masih ada Laura yang cukup bagus sebagai pengganti dari Berenice, walaupun tidak menggantikan seluruhnya ya, karena tetap Berenice sangat bagus banget digunakan untuk kalian yang baru bermain game di slide. Kemudian ada Master Oli, ini juga sangat bagus. Dia tipe fighter tapi juga bisa digunakan sebagai tipe support ya, karena dari skill keduanya ya, atau skill pasifnya, dia bisa melindungi satu Esper yang ada di tim kita untuk langsung terkena one hit. Jadi otomatis Master Oli ini akan memberikan yang namanya self-fix adjustment yang bisa memberikan invisibility dan juga memberikan recovery, dan ini bagus banget. Kemudian yang paling terakhir ini adalah Meredith ya. Meredith ini kalau menurut gua adalah support yang paling kurang di antara 4 Esper yang nanti akan segera hadir, tapi ada kabar baiknya ya, dan gua akan bahas di bagian bawah kenapa Meredith ini walaupun paling jelek tapi ada sedikit kabar baiknya juga. Oke, gua akan bahas ke fitur baru yang tentunya akan segera hadir, yaitu adalah Holo Battle berikutnya. Jadi untuk Holo Battle ini bakal ada pertarungan antara klub versus klub, yang dimana nanti kita akan mengatur formasinya hanya 3 Esper ya. Berbeda dengan perang poin menggunakan 5 Esper, di sini hanya 3 Esper aja yang kita gunakan. Dan kita hanya diberikan 3 kali kesempatan untuk menyerang atau 3 sertifikat. Dan minimal untuk mendaftar di Holo Battle ini kita harus berjumlah 10 anggota ya. Jadi kalau misalkan di bawah 10 anggota, kita tidak bisa mendaftarkan untuk ke Holo Battle ini. Nah, ini kita hanya mendapatkan 3 aja sertifikat untuk menyerang, dan kemudian kita akan mencari poin tertinggi ya, atau skor tertinggi untuk memenangkan Holo Battle ini. Ini jangka waktunya 48 jam, jadi setelah kita mendapatkan poin paling pertama atau poin paling tinggi, kita akan menang, dan hanya yang menang saja yang bisa mendapatkan hadiah untuk di Holo Battle ini. Oke, kemudian untuk event, di sini ada beberapa event yang kita bisa mendapatkan hadiah, dan yang paling penting adalah event yang ini ya. Kita akan mendapatkan event ini adalah Epic Win Meredith ya. Nah, ini kenapa gue bilang kurang begitu bagus, tapi kabar baiknya dia menjadi Esper yang gratis di event kali ini. Dan juga tentunya yang paling penting ya itu adalah di bagian ini ya. Nah, ini sangat penting banget bagian ini. Jadi selama event ini berlangsung, kita tidak akan bisa mendapatkan Meredith dari rekaman emas atau gold record ya. Jadi kita bisa dapatkan Esper lain selain Meredith. Nah, Meredith ini baru bisa kita dapatkan setelah event ini berlangsung. Jadi ya lumayan lah ya. Jadi kemungkinan kita mendapatkan Esper baru ini antara Laura, lalu juga antara Nicole, juga Master Oli ya, dan tentunya juga Esper-Esper yang lama. Tapi untuk Meredith ini tidak akan bisa kita dapatkan dari rekaman emas di gacha kali ini. Dan mungkin berikutnya juga adalah Master Oli yang chance-nya bakal naik ya. Jadi banner red up. Nah, di sini gua akan jelaskan sedikit mengenai banner red up yang akan berlangsung di game di slide ini. Oke, jadi akan gua bahas ya untuk banner red up. Seperti kalian lihat di sini ada 2 banner. Yang pertama yang lagi gua buka ini adalah banner standar yang sebelah kanan. Yang kalian lihat adalah banner red up waktu itu gua capture atau gua screenshot ketika sedang banner red up Gaia atau Sienna ya. Nah, di sini kalian lihat sebenarnya tidak ada banner red up ataupun banner standar yang bisa kalian pilih ketika sedang berlangsung event banner red up. Jadi otomatis banner standar akan tergantikan dengan banner red up. Nah, untuk banner red up itu sendiri PT-nya juga akan berlanjut ya. Jadi banyak banget yang kalian tanyakan ke gua, apakah PT-nya akan hilang ketika ada banner red up? Jawabannya adalah tidak. Jadi PT dari banner standar akan kita bawa ke PT di banner red up, dan itu sangat penting banget tentunya untuk kita gunakan untuk mendapatkan Esper baru ya, yaitu adalah nanti ada Master Oli, dan yang bisa mereset PT di banner hanya dengan kita mendapatkan Legendary Esper. Dan di sini sangat penting banget ya, karena ketika kita mendapatkan Esper Legendary di banner red up, pertama lebih gampang untuk mendapatkan Esper barunya, yang kedua juga presentasi peluang mendapatkan Legendary Esper juga ditingkatkan sebanyak 2 kali. Nah, berikutnya gue akan jelaskan juga kenapa kalian harus menabung gold record atau rekaman emas nanti
nanti di band rate up yang akan berlangsung di tanggal 31. Nah, jadi ini untuk alasan kedua kenapa harus kalian tabung ya rekaman emas atau gold recordnya nanti di band rate up, karena setiap kali kalian melakukan gacha, kalian akan mendapatkan cashback rekaman emas yang kalian gunakan ya. Contohnya seperti di sebelah kanan, kalian bisa lihat setiap kali 40 gacha, kalian akan mendapatkan 5 rekaman emas, 80 dapat 5, 120 dapat 10, dan paling terakhir nanti kalian setelah 200 kali gacha, kalian mendapatkan legendary Abilimon. Dan ini sangat penting banget, lumayan ya, karena kalian bisa dapat cashback sekitar 30 ya gold record dari 200 kali gacha dan satu legendary Abilimon. Nah, itulah kenapa kalian harus menyimpan gold record untuk saat ini sampai nanti kalian bisa gunakan di band rate up nanti setelah patch berlangsung di tanggal 31. Dan itulah alasan kenapa kalian harus menyimpan gold record kalian nanti untuk kalian gunakan ketika event ini berlangsung. Dan untuk pertanyaan kalian juga yang menanyakan apakah PT akan lanjut dari banner standar ke banner rate up, jawabannya adalah dilanjutkan ya. Jadi kalian nggak bingung lagi nih. Oke, berikutnya gue akan bahas lagi untuk ke patch note berikutnya. Nah, ini yang lebih penting lagi untuk di penyesuaian dan di pengoptimalan, yaitu adalah sekarang untuk efek baik atau buff stand off, selain tidak bisa dibunuh, sekarang juga bisa kebal terhadap AP down. Otomatis ini akan lebih menguatkan untuk esper-esper seperti Catherine ataupun juga Renzi ya, akan menjadi semakin lebih kuat lagi. Lalu untuk di item toko online serikat, nah ini tentunya juga ada yang cukup bagus, yaitu ada di level 7, di level klub, ini akan ada perubahan dari rekaman emas menjadi Tarimon Legendary. Ini sangat penting banget karena nanti untuk rekaman emasnya dipindahkan menjadi klub level 1 ya. Ini poin yang paling penting banget di poin nomor 2. Kemudian di poin nomor 3, ini gold akan sedikit lebih meningkat ya untuk harga jualnya. Jadi lumayan buat kita yang farming di mukjizat ritual. Kemudian juga ini untuk kalian yang suka reroll untuk ID ya, karena nanti akan lebih susah lagi. Untuk di mode cerita ini akan lebih susah. Jadi buat kalian yang mau reroll, jangan sampai kalian sebisa mungkin kalian dapatkan esper favorit kalian ya, karena nanti akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan dari mode cerita. Otomatis kalian akan lebih susah lagi untuk mendapatkan gold record ya. Lalu untuk Fafnir juga ini ada yang lumayan nerf yang cukup tinggi ya, karena ini di nerf untuk di lantai 8, 9, 10 nya HP-nya ini dari 5 bar menjadi cuma 4 bar atau 5 tumpuk jadi 4 tumpuk. Kemudian juga damage ketika sedang menggunakan Advantage Treasure-nya ini juga tidak akan bisa melebihi 35% dari max HP target ya. Jadi sangat bagus banget. Jadi kita untuk melawan Fafnir akan semakin lebih mudah lagi. Kemudian juga untuk di menara boss, baik di spasial ataupun di menara temporal atau menara duniawi, ini untuk prohibitornya ya, follower sebelah kiri dan kanan nih akan ada sedikit buff ya, karena ketika dia sedang tidak terkena shield ya, dia akan memperoleh yang namanya peluang menyerang balik ya. Dan ini sangat-sangat mengerikan sih ya, karena ketika dia menyerang balik, dia bisa meningkatkan AP dari prohibitor untuk di kiri ya. Lalu untuk yang kanan, dia bisa memberikan serangan area dan menyebabkan attack down selama 2 putaran. Jadi buat kalian yang belum selesaiin untuk di spasial ataupun di tower menara duniawi, ini kalian cepet-cepet selesaiin ya, karena makin susah lagi. Kemudian berikutnya ini juga yang cukup penting ya untuk di babak cerita. Buat kalian yang sudah selesai, tentunya ini tidak perlu dibaca, karena tapi untuk yang kalian yang belum selesai, ini harus cepat-cepat diselesain ya. Untuk di chapter 6 ini hadiahnya di mode sulit dan juga mode neraka, ini Starimon bintang 5 nya diganti menjadi 2 rekaman emas. Ini salah satu hadiah yang cukup rugi ya, atau di nerf ya, karena Starimon bintang 5 itu menurut gua masih jauh lebih bagus daripada 2 rekaman emas. Kemudian untuk dimensi ombak Suhua juga ditingkatkan ya, untuk kapasitas slotnya dari 20 ke 30, dan ini sangat bagus untuk kalian yang belum memiliki Suhua ya. Jadi semakin lebih mudah lagi untuk mendapatkan Suhua. Nah, kemudian juga yang terakhir ini untuk kalian yang bingung ya menggunakan booster XP. Nah, kalau kalian lihat di sini bagian booster XP kan hanya ada satu nih. Tapi buat kalian yang baru main biasanya ada 2. Kemudian kalian gunakan lagi booster XP. Nah, itu cuman yang aktif sebenarnya cuma 1 ya. Nah, setelah patch ini berlangsung, otomatis kalian tidak bisa menggunakan XP booster selama masih ada efek dari booster rookie ya, atau newbie ya. Dan itu kalian pasti dapatkan ketika kalian baru bermain game di slide selama 30 hari. Dan kemudian juga ada perubahan untuk balancing dari Esper ya. Ini beberapa akan mendapatkan dari Captain Skill, dari Unas nambah speed di Hollow Battle 35%, Mimir meningkatkan speed 25% di Hollow Battle, Jiangman meningkatkan attack 30% di Hollow Battle, dan terakhir ada Taylor meningkatkan HP 30% di Hollow Battle. Dan juga bakalan ada untuk skin dari Mona, dan ini ada diskonnya juga ya, dengan harga diskon, jadi lebih murah selama event ini berlangsung untuk harga skin dari Mona. Dan mungkin sekian untuk pembahasan dari patch note yang nanti akan berlangsung. Semoga rangkuman ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tentunya juga semoga kalian bisa mendapatkan esper baru nanti ya untuk di banner rate up di tanggal 31 Mei
Mei. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.